Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amalia Rahmawati dari Pendidikan Kimia 2A 2017. Selamat pagi teman-teman semua, dan yang saya hormati Ibu Nunu selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Analisis Instrumen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan poster yang saya buat yang diambil dari artikel dengan judul Validasi Metode Penentuan Arsenik pada Sampel Air Sumur Bor dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom di PT Geoservice Balikpapan, dengan penulis Bayu Iskandar, Aman Sentosa Panggabean, dan Rudi Kartika dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman Samarinda. Saya akan memulai presentasi ini dari mulai abstrak dari penelitian ini. Abstrak dari penelitian ini menyatakan bahwa penelitian ini tentang validasi metode penentuan arsenik pada air sumur bor dengan menggunakan penyerapan atom spektrofotometer di PT Geoservice Balikpapan. Metode validasi yang digunakan adalah APA 3114B/C dengan hasil penelitian yang akan saya bahas pada tahap penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian pada percobaan ini. Nah, yang pertama ada alat-alat yang digunakan yaitu hot plate stirrer, magnetic stirrer, neraca analitik, gelas kimia, gelas ukur, pipet volume, pipet tetes, test pad, bulb, spatula, botol semprot, labu ukur, corong kaca, batang pengaduk, dan juga ini yang paling penting yaitu spektroskopi serapan atom, sel absorpsi, perangkat pembangkit uap hidrida atau vapor hydrid generation aksesoris, dan lampu katoda arsenik. Nah, bahan-bahan yang digunakan yaitu ada larutan induk arsenik, HCl pekat. Nah, dalam hal ini HCl pekat berfungsi sebagai pembentuk hidrida dari larutan arsenik ini. Nah, selanjutnya ada larutan H2SO4 2,5 normal, larutan K2S2O8 5%, larutan Ki 10%, larutan sulfa nilamida 2,5% yang nantinya larutan-larutan ini akan berfungsi pada uji linearitas dan juga penentuan kadar arsenik. Nah, selanjutnya ada larutan NaBH4. Nah, larutan ini berfungsi sebagai larutan yang digunakan untuk mereduksi larutan sampel air sumur bor menjadi nantinya akan dibantu dengan HCl membentuk uap-uap hidrida. Yang selanjutnya adalah CRM, yaitu Certified Reference Material. Zat ini digunakan sesuai dengan sampel yang akan diujikan. Pada hal ini adalah arsenik. Jadi CRM yang digunakan yaitu CRM arsenik. Dalam hal ini CRM bersifat stabil dan juga homogen sehingga dapat digunakan. Nah, terus dengan jumlah 0,205 mg per liter dan juga menggunakan Aquades. Nah, selanjutnya prosedur penelitian yang digunakan pada penelitian ini itu yang pertama pengambilan sampel air sumur bor. Kita ketahui air sumur bor itu merupakan air yang diperoleh dari dalam tanah dengan melakukan pengoboran. Nah, sehingga tidak mungkin kalau air itu tidak ada tanah-tanahnya, sehingga pada proses pengambilan sampel ini air yang sudah diambil itu harus dibersihkan dulu dari tanah-tanah yang ada dengan cara mengalirkan air kurang lebih selama 5 menit sehingga tanah-tanah yang ada dalam air itu dapat terbuang atau tidak mencampuri air tersebut sehingga tidak dapat mengganggu proses absorbansi dari larutan sampel yang akan digunakan ini. Selanjutnya ada pengoperasian alat spektrofotometer serapan atom dengan prinsip metode APA 3114B/C dengan bantuan vapor hidrida generation aksesoris. Nah, pada pengoperasian ini seperti biasa alat SSA-nya dinyalakan, lampu katoda arseniknya pun dipasangkan dan dioptimasikan sehingga diperoleh gain terendah. Lalu kemudian burner dan sel absorpsinya dipasangkan pada perangkat SSA dan juga sel absorpsinya dihubungkan dengan vapor hydrid generation aksesorisnya. Nah, selanjutnya itu pada vapor hydrid generation ini
ada beberapa teknik atau beberapa langkah, yaitu yang pertama, tahap pertama itu ada larutan sampel direaksikan dengan zat pereduksi. Dalam hal ini tadi NaBH4 ya, dan juga ditambahkan asam untuk menghasilkan uap hidrida. Asam yang digunakan ini merupakan HCl. Nah, selanjutnya itu hidridanya dikeluarkan dari bejana generator, lalu dialirkan menggunakan arus sehingga nantinya akan membentuk hidridanya akan diubah dalam bentuk gas dari arsenik itu sendiri, lalu dianalisis dengan menggunakan SSA. Nah, selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas ini seperti yang sudah tadi saya jelaskan menggunakan bahan-bahan yaitu larutan H2SO4 2,5 normal, larutan K2S2 85%, larutan Ki, dan larutan sulfanilamida 2,5%. Dan juga menggunakan larutan standar dengan berbagai konsentrasi mulai dari 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 5, dan 7,5 serta 10 mg serta 10 microgram per liter. Nah, selanjutnya itu juga ditambahkan HCl lalu didiamkan selama 30 menit dan diukur menggunakan SSA dan sehingga diperoleh kurva standarnya. Nah, selanjutnya ada uji LOD limit of detection yang nantinya akan dihitung dengan cara statistik, yaitu menggunakan rumus 3 kali standar deviasi dibagi dengan slope. Pada uji LOQ menggunakan rumus 10 kali standar deviasi dibagi dengan slope. Pada uji akurasi menggunakan CRM tadi. Nah, untuk CRM tadi diencerkan kurang lebih 10 kali dengan menggunakan Aquades. Lalu nilai rata-ratanya digunakan sebagai acuan untuk menentukan persen recovery-nya. Nah, selanjutnya uji presisi. Uji presisi ini digunakan sampel air sumur bor dan ditambahkan larutan standar 7,5 mg per liter. Setelah data yang diperoleh lalu dihitung standar deviasinya, persen kVh dan 2/3 kVh-nya. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu penentuan arsenik dalam sumur bor, yaitu sama langkahnya dengan uji linearitas tadi. Langsung kita bahas ke tabel dan data pengamatan. Tabel dan hasil pengamatan. Nah, pertama itu gambar 1 ada penentuan linearitas pengukuran arsenik menggunakan metode SSA diperoleh garis linier tuh dengan persamaan Y 0,0063X plus 0,005 dengan R kuadrat yaitu 0,9997 mendekati 1. Nah, selanjutnya LOD-nya diperoleh 0,038 mg per liter dan LOQ-nya 0,00129 mg per liter. Dengan data selanjutnya, data hasil uji akurasi mendapatkan persen recovery sebesar 88%. Dan juga pada uji hasil presisi diperoleh kurang lebih 0, yaitu 0,007 mg per liter. Mohon maaf, saya agak lupa. Nah, selanjutnya itu data hasil analisa arsenik pada air sumur bor diperoleh 0,91 mg per liter. Nah, pembahasannya sama seperti yang hampir mirip seperti yang saya jelaskan tadi. Pada uji linearitas berarti menyatakan bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara konsentrasi dengan absorbansi. Pada uji LOD dan LOQ-nya berarti jika didapatkan LOD sebesar 0,0038 mg per liter dan LOQ-nya 0,00129 berarti bahwa larutan sampel dapat diuji di atas limit deteksi tersebut dengan konsentrasi di atas limit deteksi tersebut dan dapat diukur kuantitasinya di atas 0,00129 mg per liter. Selanjutnya untuk uji akurasinya didapat 88% recovery-nya dan uji presisinya didapat 0,007 mg per liter dan pada penentuan kadar AS didapatkan hasil kadar AS dalam sampel air sumur bor yaitu 0,91 mg per liter yang dinyatakan bahwa air
kadar AS ini berada di bawah baku mutu kualitas standar, yaitu 0,05 mg per liter. Nah, kesimpulannya terdapat hubungan positif antara konsentrasi dengan absorbansi, yaitu semakin besar konsentrasi yang digunakan maka nilai absorbansinya pun semakin besar karena semakin banyak zat-zat partikel yang ada di dalam larutan sampel tersebut. Selanjutnya LOD dan LOQ-nya pun juga tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan nilai LOD 0,0038 ini maka nantinya sampel yang diuji harus menggunakan konsentrasi di atas limit of detection tersebut, dan akurasinya memiliki persen recovery 88%. Dalam hal ini termasuk dalam kategori baik. Dalam hal ini akurasinya baik maksudnya. Nah, akurasi yang baik itu berada pada persen recovery 80% hingga 110%. Nah, untuk presisinya pun juga dikatakan baik karena memiliki nilai persen KV-nya lebih kecil dibandingkan 2/3 KV-Howitz-nya, sehingga menunjukkan bahwa metode analisa dengan menggunakan APA 3114B per C dengan bantuan alat spektrofotometer serapan atom dan dengan bantuan vapor hydride generator aksesoris dinyatakan sesuai atau bisa digunakan. Dan juga pada hasil yang akhir, yaitu kesimpulan yang akhir, yaitu sampel arsenik dalam sampel air sumur Bari ini didapat 0,91 mg per liter yang membuktikan bahwa berada di bawah baku mutu kualitas air bersih maksimum, yaitu 0,05 mg per liter. Sehingga karena berada di bawah baku mutu maksimum dari air bersih itu, maka air sumur bor yang diuji pada penelitian ini berada dalam kualitas yang baik atau dikatakan sebagai air bersih, sehingga nantinya dapat digunakan oleh masyarakat dan diolah untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poster ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf kurangnya mohon maaf banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.